Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50, kelanjutan dari Injil kemarin. Hari ini kita diajak untuk melihat seluruh anggota tubuh kita yang diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan yang Tuhan kehendaki. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita merenungkan satu persatu bagian dari tubuh kita, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan seluruh kelengkapan organ sebagai seorang manusia, kita akan menemukan alasan untuk merasa kagum pada Sang Pencipta. Kita diciptakan dengan begitu sempurna, dengan seperangkat anggota tubuh dengan fungsi masing-masing, tetapi sekaligus berhubungan satu sama yang lain. Mata yang baik akan memungkinkan kaki berlangkah dengan pasti tanpa khawatir terjerumus. Telinga yang baik itu akan membuat mulut kita tidak salah menanggapi pembicaraan orang lain dan sebagainya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, fungsi anggota-anggota tubuh yang begitu luhur membuat kita sangat menghargai dan memperhatikannya agar jangan sampai rusak. Karena itu kita tidak mau mata kita menjadi buta. Kita tidak mau telinga menjadi tuli, mulut menjadi bisu, atau tangan menjadi tidak bisa digerakkan. Demikian juga kaki dan semua anggota tubuh yang lain. Kita mau bahwa seluruh anggota tubuh kita itu sehat, sempurna, sebagaimana dimaksudkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Saudari-saudara, setiap orang tentu berusaha untuk menjaga agar anggota tubuhnya berfungsi dengan baik. Maka sangat mengagetkan hari ini ketika di depan banyak orang, Yesus dengan sangat gamblang berbicara agar memotong dan membuang fungsi anggota tubuh yang
disalahgunakan. Kita mendengar dan memahami, menghayati betapa keras sabda Yesus terkait anggota tubuh ini. Tetapi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang semestinya bersyukur kepada Tuhan karena menciptakan dirinya lengkap dan sempurna. Kesempurnaan itu tentu dimaksudkan agar orang menggunakannya dengan baik, sesuai dengan tujuannya, dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakannya. Tangan berfungsi untuk memegang, untuk menolong, untuk mengambil, untuk mengangkat dan sebagainya, dan bukan untuk tujuan-tujuan yang negatif. Demikian juga kaki, demikian juga mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Saya sempat terpikir, saudara-saudari, kalau firman Tuhan ini kita renungkan dengan serius, betapa kerajaan sorga itu isinya adalah orang-orang cacat. Orang yang sudah tidak ada kakinya, yang sudah tidak ada matanya, yang sudah tidak ada tangannya, yang mulutnya sudah dipotong atau lidahnya semacam itu. Karena kalau kita mau jujur, berapa banyak anggota-anggota tubuh ini menyesatkan kita atau kita salah gunakan. Tetapi itu cuma bayangan liar, saudara-saudari. Yang jelas, saudara-saudari, bahwa persoalan menjadi muncul ketika seseorang menyalahgunakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Makanya Yesus langsung mencontohkan, jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah. Betapa keras sabda ini, saudara-saudari. Tetapi kalau kita membaca perikop sebelumnya, saudara-saudari, sampai kepada hari ini, kita akan menemukan benang merahnya. Kemarin, para murid itu datang curhat kepada Yesus. Karena ada orang di luar yang bukan pengikut Kristus, itu juga bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Dan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, jangan kalian mencegah dia. Jangan mencegah orang lain berbuat baik dalam nama Tuhan. Dan dilanjutkan hari ini, saudara-saudari, ketika Yesus mengatakan, barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan ganjarannya. Upahnya tetap ada. Tapi kalau ada yang menyesatkan seorang anak kecil, lebih baik kalau sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Lalu dilanjutkan dengan sabda Yesus tentang bagian-bagian tubuh. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Jika matamu menyesatkan engkau, penggallah. Saudara-saudara, dalam konteks berbuat baik inilah seluruh anggota tubuh kita yang diciptakan sempurna adanya ini harus diarahkan. Untuk apa Tuhan menciptakan kita dengan segala organ tubuh yang sempurna? Untuk menjadi tanda kebaikan Tuhan di tengah dunia. Gunakan tanganmu untuk menolong, gunakan kakimu untuk berlangkah ke tempat yang baik dan benar, gunakan matamu untuk melihat, memandang sesama dengan penuh kasih, gunakan telingamu untuk mendengarkan teriakan minta tolong, gunakan mulutmu untuk menghibur, meneguhkan, menguatkan, dan bukan hal-hal yang menyakitkan. Ini saudara-saudari, dalam konteks ini Yesus bicara penggallah, potonglah, cungkillah, karena
tujuan Tuhan menciptakan semuanya ini adalah supaya dengan seluruh anggota tubuh yang sempurna, kita menjadi saluran kebaikan, menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk menjaga dengan baik dan menggunakan dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna. Kita harus akui bahwa seringkali memang pikiran yang tidak jujur menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan apa yang salah, yang tidak berkenan, yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya orang berpikir untuk mencuri, menggerakkan mata untuk mengintai, untuk memata-matai, menggerakkan kaki untuk berjalan dan tangan untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi bagiannya. Pikiran yang tidak jujur menyebabkan banyak orang salah menggunakan anggota tubuhnya. Semoga saudara-saudari firman Tuhan hari ini meneguhkan, menginspirasi kita bahwa kita diciptakan untuk kebaikan. Bukan untuk yang buruk, bukan untuk kejahatan. Seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Sebab untuk itulah kita diciptakan untuk kebaikan dan untuk menjadi saluran kebaikan, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami selalu akan tujuan Engkau menciptakan seluruh anggota tubuh kami dengan sempurna dan lengkap. Engkau menciptakan kami untuk kebaikan, untuk menjadi saluran kasih dan rahmat-Mu di tengah dunia. Ampunilah kami yang seringkali menggunakan segala anggota tubuh kami tidak menurut tujuan yang Kau kehendaki. Tidak untuk tujuan-tujuan yang baik. Seringkali dengan mata kami mencibir, dengan mulut kami menyakiti, dengan tangan kami mengambil yang bukan menjadi hak kami, dengan kaki kami berlangkah ke tempat yang tidak seharusnya, dan dengan pikiran yang jahat kami menyalahgunakan seluruh anggota tubuh yang Kau ciptakan sempurna. Kuatkan kami, agar pada hari ini dan seterusnya dalam segala pekerjaan, di rumah, di tempat kerja, kami senantiasa boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih dan kebaikan-Mu di tengah dunia. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.